Nggak kayak komika-komika lain ya, lainnya ya. Kayak Rizky Febian anaknya Sule ya. Berada di pelukanmu, mengajarkanku apa-apanya dong. Apanya dong, deng ding dong. Aduh. UGM. Universitas Gengges M. Aduh, saya buka dulu ya. Selamat sore Jogja, ahai. Iya. Tepuk tangan silakan. Jadi setiap komik itu punya salam atau ciri khas yang berbeda-beda. Kalau gue pakai ahai, mungkin ada yang komik yang suka dangdut salamnya beda lagi. Selamat sore Jogja. Penontonnya buka baju. Oh. Ada lagi komika yang religius. Wah dia datang. Wah pakai peci, pakai baju koko. Wah. Selamat sore Jogja. Halo. Jogja selalu menyenangkan hati ya. Iya sampai selalu menyenangkan hati bener. Sampai Jogja tuh bawaannya seneng aja walaupun gak punya duit. Iya coy, masih lihat orang Jogja tuh ya ampun. Piye kabare sedulurku sing bagus, sing ayu, sing di pojokan sapa? Dia ora tau disiram. Gue mau cerita aja. Baru sekitar kemarin hari Senin gue baru pulang dari Tanjung Pinang. Jadi gue perform di daerah Tanjung Pinang. Tanjung Pinang itu terkenal dengan etnis budaya tanah Melayu. Yang masyarakatnya sangat lekat dengan yang namanya pantun. 3 hari sebelum gue perform di Tanjung Pinang itu gue pusing coy. Gue nanyain temen gue, apa yang terkenal dari Tanjung Pinang? Temen gue bilang pantun. Temen gue bilang lagi yang lain pantun. Ini gue jadi takut ya. Jangan-jangan orang Tanjung Pinang tuh kalau mau ngapa-ngapain harus pakai pantun. Itu 3 hari sebelum berangkat gue berpikiran, ya Allah ini gimana ketika gue pas naik pesawat. Pas gue lagi mules pengen berak gitu. Gue udah mules banget ketahanan gitu. Wah udah di ujung lah. Turun dari pesawat, cet, nyari toilet pas pengen masuk, cet, ditahan. Wait, ngapain? Celana bukan sembarang celana panjang baju berdasi. Tak peduli awak dari mana mau kemana, masuk ke WC harus permisi. Wah, cuy. Karena gue udah latihan gue balas langsung, wey. Perak emas adalah harta, tolong dijaga sepenuh hati. Saya nahan berak dari Jakarta, tolong pinjam WC hanya sekali. Wah kata dia bilang, oi awak nih zaitun bukan sembarang zaitun. Zaitun bulat seperti semangka. Pandai kali nih awak berpantun, bolehlah berak semamunya. Wah. Tapi gue gak masuk, masuk gue mundur lagi. Woi zaitun bukan sembarang zaitun. Pulau Penyengat jauh di sana. Terlalu lama awak ngajak berpantun, saya sudah berak di celana. Wah, telat coy. Ya, gue mau cerita lagi ya tentang pengalaman gue dalam bercinta. Aku baru saja putus dari mantanku setelah 2 tahun kita melakukan hubungan. Maksudnya menjalani hubungan. Di tahun terakhir dia baru jujur ternyata dia laki-laki. Kenapa nggak bilang kamu langsung kita putus das? Langsung besoknya balikan lagi. Enggak coy, waduh ya pokoknya ya jadi hasil dari gue punya mantan dan gue melakukan observasi di sana gitu. Ternyata ada satu hal aneh, kegiatan aneh yang menjadi hobi seorang wanita. Gue yakin banget orang yang datang di sini 90% dari wanita yang di sini pernah stalking cowoknya, benar? Iya, gue kenapa? Jadi ada rasa penasaran yang tinggi, kepo yang tinggi terhadap cowoknya, di stalking sosmed cowoknya, di stalking turun-turun ke bawah gitu kan. Pengen tahu masa lalu cowoknya kayak apa, dulu pacaran sama siapa, berapa lama, punya BPJS apa enggak, ada tanduknya apa enggak gitu kan. Terus ke bawah. Coy, gini, padahal hasil dari stalking itu 99% selalu dibayar dengan apa? Sakit hati sendiri.
kesel sendiri, galau sendiri, gedek sendiri, itu kan aneh. Gini, stalking itu bisa dibilang seperti ini. Cewek seneng banget ngelakuin hal yang sebenarnya dia tidak tahu di ujungnya itu bakalan sakit. Tapi tetap dilakuin coy. Dilihat sosmed Facebooknya ke bawah, seret. Oh ini mantannya. Cakapan gue. Ke bawah. Rumahnya jelek. Bagusan rumah gue kemana-mana. Korengan lagi. Korengnya di muka lagi. Muka bapaknya. Ke bawah lagi. Ada foto dia lagi mantannya lagi pegangan. Ngapain sih pegangan? Itu cewek. Lu udah tahu ya, makin ke bawah ya makin masa lalu cowoknya ada gitu loh. Foto-foto mantannya ada ya dicari sendiri sih gitu. Penyakit dicari sendiri. Cewek seneng banget ngelakuin hal yang sebenarnya di ujungnya dia udah tahu bakalan sakit. Tapi tetap dilakuin. Kayak misalnya begini. Cewek nih lagi jalan nih. Set. Ada lubang. Oh ada lubang nih. Kalau aku nyebur ke lubang ini, pala aku berdarah sakit dong. Lewatin enak aja. Tapi sayang-sayang. Jatuh juga berdarah juga. Itu cewek coy, itu cewek. Bisa dibilang seperti ini lagi. Misalnya seperti ini lagi. Contoh kejadian misalnya cewek sama cowok di restoran ya. Di restoran cewek sama cowok gitu kan. Si cowok udah standby di restoran, ceweknya datang tiba-tiba dengan muka kusut. Mukanya butok kayak warhawan pokoknya. Set, diem gitu, set. Tanya, sayang kok kamu bete banget kenapa? Gak apa-apa. Oh, iya. Kamu mau makan? Gak. Minum gak? Gak. Ngemil deh? Gak. Si cewek ngeluarin handphone. Ini foto siapa? Ya Allah Robi sayang, ini foto mantan aku udah 2 tahun yang lalu. Dia juga udah meninggal. Mau ngapain sih lagian kamu stalking aku kan ujung-ujungnya jadi ribut. Alasannya apa? Ya aku penasaran aja. Ya mamam tuh penasaran. Aneh coy, itu dia. Ya gue gak ngerti maksudnya. Ya, cewek melakukan hal itu atas dasar rasa kepo yang sangat tinggi. Oh panas bentar ya. Iya, baju baru. Ya tuh cewek melakukan hal stalking itu atas dasar apa? Dasar kadang ada seujonnya 20%, keponya tinggi dan rasa pengen taunya tuh penasaran gitu loh. Selamat malam gue Deki.